Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Astri dengan NIM 230404. Nah, jadi untuk video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai prosedur audit, yaitu penilaian kesehatan bank syariah. Yang dimana untuk materi pertama, prosedur audit bank syariah, yaitu standar kegiatan pekerjaan lapangan audit, yakni prosedur audit yang harus dilakukan oleh seorang auditor dalam mengumpulkan berbagai tipe bukti. Nah, adapun prosedur audit yang biasa dilakukan auditor, pertama ada inspeksi, yang kedua ada pengamatan atau observasi, nah yang ketiga ada permintaan keterangan, yang keempat ada konfirmasi, dan selanjutnya ada penelurusan. Nah, setelah penelurusan ada pemeriksaan bukti pendukung, setelah itu ada penghitungan dan scanning. Nah, setelah scanning ada pelaksanaan ulang. Setelah itu terakhir ada komputer assignee audit. Nah, untuk materi kedua ada konsep penilaian kesehatan bank syariah, yang dimana penilaian kesehatan bank ini merupakan hasil penilaian pada kondisi bank yang dilakukan untuk mengatasi resiko dan kinerja bank, atau dapat juga dikatakan bahwa penilaian kesehatan bank adalah cerminan sebuah bank yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Jadi dalam ungkapan lain, penilaian kesehatan bank merupakan hasil penelitian kualitatif dan kuantitatif atas berbagai aspek yang memengaruhi berbagai kondisi atau kinerja bank. Misalnya ada penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas. Nah, penilaian terhadap faktor-faktor ini dibutuhkan proses penilaian kualitatif setelah mempertimbangkan unsur berdasarkan materialitas dan signifikan terhadap faktor-faktor penilaian dan pengaruh dari faktor lainnya. Nah, adapun untuk beberapa ketentuan kehati-hatian yang dapat diuraikan, pertama, rasio kewajiban penyediaan modal minimum, yang dimana Bank Perkreditan Rakyat atau BPR diwajibkan agar memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum, di mana current asset rasio minimal 8% yang dihitung dari perbandingan antara modal dengan aktiva tertimbang menurut rasio. Nah, yang kedua ada penetapan batas maksimum pemberian kredit, yang dimana penetapan batas maksimum pemberian kredit pembiayaan, yakni ketentuan batas maksimum penyediaan dana yang berkaitan dengan perlakuan oleh bank pada peminjam atau kelompok peminjam tertentu. Nah, yang ketiga ada penentuan kualitas aktiva produktif, di mana penentuan kualitas aktiva produktif merupakan penanaman dana bank dalam kegiatan kredit atau pembiayaan, standar Bank Indonesia, dan penyimpanan dana antar bank dengan menerapkan prinsip lebih hati-hati. Nah, yang keempat ada kriteria penyisihan penghapusan aktiva, yang dimana kriteria penyisihan penghapusan aktiva ini yaitu penyisihan yang wajib dibentuk oleh Bank Perkreditan Rakyat. Nah, ada pun juga besarnya penyisihan penghapusan aktiva produktif khusus ditetapkan minimal sebanyak 10% dari aktiva produktif dengan kualitas yang kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai argumen. Nah, yang kedua ada sebanyak 50% dari aktiva produktif dengan kualitas yang diragukan setelah dikurangi dengan nilai argumen. Nah, yang ketiga sebanyak 100% dari aktiva produktif dengan kualitas yang macet setelah dikurangi dengan nilai agunan. Nah, yang kelima ada kegiatan restrukturisasi kredit, yang dimana kegiatan restrukturisasi kredit ini pembiayaan yang dapat dilakukan seorang debitur dapat mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit atau bagi hasil, dan debitur yang memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit. Nah, bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan kegiatan menghindari penurunan penggolongan kredit. Nah,
Untuk yang keenam ada penerapan prinsip mengenai nasabah yang telah diperbarui menjadi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, di mana bank seharusnya menerapkan dan mempunyai kebijakan mengenai anti pencurian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dengan cara menetapkan prosedur penerimaan, mengidentifikasi, memantau rekening dan transaksi, serta manajemen risiko yang berkualitas dengan penerapan prinsip mengenal nasabah. Nah, untuk materi selanjutnya ada pun peraturan kesehatan bank syariah, di mana pertama bank berkewajiban memelihara tingkat kesehatan bank sesuai ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, dan rentabilitas. Nah, yang kedua ada pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya. Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Yang ketiga ada bank berkewajiban menginformasikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya ada pun materi di mana penyimpanan peraturan kesehatan bank syariah, yaitu yang berkaitan dengan kesehatan bank. Dalam hal ini, Bank Indonesia berhak mengambil tindakan-tindakan tertentu dengan maksud agar bank bersangkutan menjadi sehat dan tidak membahayakan kinerja perbankan secara umum. Jadi, tindakan Bank Indonesia tersebut dapat melakukan pertama, agar pemegang saham dapat menambahkan modalnya. Yang kedua, pemegang saham dapat mengganti dewan komisaris atau di direksi bank. Yang ketiga, bank dapat menghapus pembukuan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya. Yang keempat, bank dapat melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain. Nah, dan bank dapat dijual kepada pembeli yang mampu mengambil alih seluruh kewajiban. Nah, ada pun materi selanjutnya di mana analisis capital adequacy ratio yang dimana merupakan cerminan modal dalam menghasilkan laba yang rendah dapat menurunkan kesempatan bank dalam berinvestasi. Jadi CAR ini dapat diperoleh dari rumus perhitungan berikut. Yang dimana surat edaran Bank Indonesia nomor 330 DPNP tanggal 14 Desember 2001, dimana rumusnya CAR sama dengan modal bank dibagi aktiva tertimbang menurut risiko dikalikan dengan 100%. Jadi pengaruh kapital ini atau CAR terhadap profitabilitas, yakni faktor pemodalan, dapat berpengaruh pada peningkatan efisien operasional sehingga bank dapat mengembangkan aktivitas dan kapasitas usahanya. Adapun beban operasional terhadap pendapatan operasional. Nah, jadi BOPO ini juga disebut sebagai rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu manajemen bank dalam mengendalikan beban operasional bank terhadap pendapatan operasional yang diterima bank. Jadi ada pun rumus perhitungannya juga, di mana BOP sama dengan beban operasional dibagi dengan pendapatan operasional dikali dengan 100%. Jadi biaya dan pendapatan sangat berkaitan satu sama lain serta mempunyai hubungan dengan profitabilitas bank. Aktivitas bank yang efisien ditunjukkan jika nilai BOPO yang rendah, di mana BOPO yang tinggi mengakibatkan ROA menurun sejalan dengan Setiawan 2009. Nah, untuk rasio profitabilitas ini sendiri menghubungkan laba dengan aktiva dengan diukur melalui return on asset yang dapat digunakan untuk menilai apakah perusahaan dapat efisien dalam menggunakan aktivanya ataukah belum. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.